Di dalam penugasan saya selama 30 tahun, lebih dari separuh atau 15,5 tahun saya mendapatkan amanah untuk memimpin bidang kedokteran dan kesehatan di 3 Polda. Yang pertama saya menjadi Kabid Dokes di Polda Sultan selama 3 tahun 7 bulan. Kemudian sebagai Kabid Dokes Polda Sulut selama 2 tahun 9 bulan. Dan terakhir sebagai Kabid Dokes Polda Papua selama 9 tahun 3 bulan. Jadi kurang lebih 15,5 tahun saya sebagai pimpinan atau manajer di bidang kedokteran dan kesehatan Polda. Setelah saya pensiun bulan Juli 2019, beberapa bulan kemudian pada bulan Agustus, tiba-tiba istri saya menanyakan, bolehkah ada yang meminta kurikulum vitae saya? Saya tanya, untuk apa? Oh, untuk kalau itu menjadi pimpinan rumah sakit di Gemim. Ya, saya bilang silakan aja, kalau memang layak, dipikir layak untuk memimpin rumah sakit, ya saya siap aja. Jadi silakan aja. Kurikulum vitae saya singkat-singkat saja dan silakan. Siapa yang meminta silakan diberikan. Jadi saya tidak pergi dari rumah ke rumah untuk minta tolong. Saya dipekerjakan atau pergi ke kantor sinode atau kemana untuk minta saya mau dipekerjakan. Jadi hanya memberikan kurikulum vitae itu ke istri saya. Ya tinggal tiba-tiba nanti persiapan diminta ke kantor sinode karena ada pertemuan. Ya sudah. Sesudah itu masuk. Nah, itulah sehingga pada tanggal 28 Oktober 2019 saya dilantik menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Gemim BTS Jateng. Lewat satu ibadah pelantikan. Jadi 28 Oktober 2019. Saya masuk pertama kali di Rumah Sakit Umum Gemim BTS Jateng. Saya tidak bisa tenang karena apa, begitu saya masuk dan saya melihat kenyataan betapa amburadul dan betapa beratnya tantangan rumah sakit ini. Dicek kas ya, sulit. Hutang yang menumpuk di luar Kimia Farma, kita punya hutang kurang lebih 7 miliar. Sedangkan omset bulanan itu hanya mampu menutupi maintenance rumah sakit. Hutang itu ada di Bank Mandiri 1,5 miliar, di Bank BRI karena 2 bulan tagihan atau pemotongan untuk di store sebagai pinjaman karyawan yang rata-rata 600 juta tiap bulan, tunggakan. Pinjaman di Koperasi Bethesda kurang lebih 1 miliar. Hutang di pihak ketiga sehubungan dengan pembangunan Gedung Victory, entah mebeler, bahan bangunan, begitu juga dengan alkes yang masih ada tagihannya untuk dipotong. Jadi beberapa bulan pertama itu November dan Desember harus berpikir keras bersama direksi yang ada, bagaimana kita mengelola rumah sakit ini
sehingga jangan kolaps, jangan dia hancur. Sehingga kita merapatkan barisan untuk menentukan prioritas. Apa yang harus kita kerjakan, mana yang bisa kita tangguhkan dulu. Di samping itu, kita berusaha melaksanakan kegiatan dengan efisien, di mana pemborosan itu mulai diminimalkan, sehingga apa yang menjadi aset atau omset rumah sakit ini bisa secara pelan-pelan bisa bermanfaat untuk menutupi hutang. Apalagi gaji karyawan pada saat itu belum sesuai dengan standar ASN. Nah, setelah melalui pergumulan bulan November, Desember, sudah mulai ada kesehatian. Kita juga akan mulai bagaimana memutuskan ketergantungan kita dalam penyediaan obat dari Kimia Farma. Kita mau melepaskan diri dari ketergantungan itu. Maka dengan pelayanan yang semakin optimal bulan Januari itulah rekor kita bisa mendapatkan omset pelayanan kurang lebih 6 miliar. Dengan omset itu kita mulai pelan-pelan mana prioritas hutang yang harus kita bayar. Di satu sisi mana gaji karyawan atau hak-hak kesejahteraan karyawan yang perlu kita tingkatkan. Jadi target tahun 2020 itu bagaimana kita mau menyehatkan dulu rumah sakit ini. Dan memang pada akhir tahun 2020 kita bisa lega seluruh karyawan bahwa ternyata kita secara keuangan sudah bisa sehat. Di satu sisi secara organisasi kita sudah mulai makin menyatu menjadi satu persepsi. Setiap kegiatan yang kita mau lakukan itu menjadi satu. Jadi sudah menjadi kesepakatan bersama untuk melakukan langkah-langkah untuk perbaikan pelayanan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, di dalam tahun pertama ini, tahun 2020, kita bisa melewati masa yang sulit untuk menyehatkan organisasi rumah sakit ini. Di situ terlihat bahwa memang pelayanan kesehatan itu adalah pelayanan tim. Dan itu juga pengalaman saya selama 15,5 tahun melayani di Polri di bidang kesehatan. Memang tidak bisa berjalan sendiri, harus sama-sama, itu satu tim. Dokter, apoteker, perawat, semua unit-unit pendukung, semua harus satu tim. Tidak ada hebatnya satu orang. Nah, dengan demikian maka sangat dibutuhkan kebersamaan ini, sehingga memang terjalin kebersamaan antara manajemen, direksi, dan karyawan menjadi satu. Direksi juga sudah berubah paradigmanya, bahwa direksi juga harus memberi contoh buat struktural yang di bawah, untuk selanjutnya secara estafet struktural juga menjadi contoh buat staf yang ada. Kalau karyawan dituntut harus hadir jam 7:30, maka direksi juga 7:30 sudah ada. Bukan nanti datang saja jam 10 atau hari ini datang besok tidak dan tidak. Tiap hari sesuai dengan jam kerja yang diatur. Nah, itu dilakukan terus sampai terakhir tanggal 12 Januari 2022 kami direksi masih melakukan itu.
bahwa aturan rumah sakit itu melekat semua, bukan cuma hanya untuk karyawan tetapi juga direksi. Nah, sehingga direksi bukan berada di atas aturan. Saya dengan pengalaman selama 15,5 tahun di Polri dan saya terapkan di BTSD ini bahwa SDM itu adalah aset utama, bukan pelengkap penderita. SDM itu aset utama, peralatan alkes itu pelengkap. Mungkin nanti beberapa puluh tahun ke depan setelah sudah menggunakan robot ya mungkin paradigma ini bisa berubah. Tetapi kalau sampai sekarang ini sumber daya manusia yang ada di rumah sakit itulah adalah aset utama. Sehingga ini harus dirawat, diberi kesejahteraan. Sehingga motivasi kerja bisa meningkat, dengan demikian kinerja kita bisa harapkan optimal. Sehingga tahun pertama ini mulai dari awal Januari kita sudah mulai coba naikkan tunjangan struktural untuk memotivasi ini pimpinan-pimpinan struktural supaya mampu menjadi contoh dan teladan buat staf. Bagaimana kita mau menularkan budaya pelayanan yang sesuai diharapkan. Kemudian kita mulai menaikkan gaji pegawai kontrak yang sebelumnya mungkin cuma 1,4 juta, kita naikkan sampai mencapai 2 juta per bulan, karena memang itu batas terakhir. Kalau sudah lebih dari 2 juta itu sudah sama dengan ASN golongan yang terendah 1A. Nah, sehingga kita ambil itu. Kalau nanti ada tambahan lagi, itu sudah bukan bilang gajinya, tetapi sudah ada insentif atau apa untuk menambah kesejahteraan. Jadi prinsipnya bahwa SDM itu adalah aset utama dan itu yang harus dirawat, perhatikan. Saudara-saudaraku, jadi pada waktu Desember 2020 kita boleh menyelesaikan hutang-hutang rumah sakit. Tetapi di satu sisi juga kita memberikan upaya peningkatan kesejahteraan. Kemudian upaya-upaya memperbaiki secara prioritas fasilitas yang perlu walaupun baru skala kecil, kita mulai membenahi. Pada tahun 2020 itu kita membuat renstra. Hanya untuk 3 tahun ke depan, biasa renstra 5 tahun, kami hanya membuat 3 tahun karena saya berpikir ya mungkin maksimal saya 3 tahun. Sehingga tahun pertama itu adalah tahun bagaimana kita mau menyehatkan, mau melepaskan beban yang berat itu di rumah sakit. Tahun kedua adalah tahun bagaimana kita mau meningkatkan keunggulan komparatif rumah sakit sehingga mampu berkompetisi dengan institusi kesehatan yang lain. Dengan kita mau membenahi fisik rumah sakit maupun meningkatkan kompetensi SDM. Tahun 2020 itu kami juga sudah membuat proposal melaporkan ke yayasan dan ke pembina rencana pembangunan fasad rumah sakit. Fasad. Di samping itu juga dengan rencana pembelian sentral gas, pengadaan sentral gas. Itu sudah kami sampaikan. Nah, pada tahun 2020 itu terjadi pergantian pengurus yayasan. Ya, jadi bulan Agustus sudah ada pergantian pengurus yayasan. Dan mulai saat itulah situasi berubah. 1 bulan pertama direncanakan registrasi kendaraan-kendaraan bermotor
tiap-tiap unit rumah sakit. Pada saat itu kami berpikir, oh ini hanya untuk supaya jangan dijual atau diselewengkan ini aset. Ternyata untuk rumah sakit PTSK tanpa jelas untuk apa, kendaraan operasional kita HIS dan kendaraan dinas waktu itu dipakai oleh Wadir yang harusnya itu dipakai direktur. Camry, sedan Camry itu ditarik. Kami menanyakan dasarnya apa? Ya, semua aset sembarangan aja diambil, bagaimana kita? Nah sampai sekarang ini itu sudah diambil alih dan sudah dibilang kita hapus dari aset rumah sakit, keluarkan itu dari aset rumah sakit karena sudah diambil secara permanen oleh pihak yayasan. Sesudah itu 1 bulan kemudian muncul lagi surat penghentian insentif direksi. Ini insentif direksi 3% ini bukan saya, produk saya. Tinggal saya lanjutkan, itu sudah dari pimpinan sebelumnya. Di sini saya sebagai orang yang biasa memang loyal kepada pimpinan, tetapi bukan loyalitas buta, tetapi loyalitas yang rasional, yang masuk akal. Itu tanpa ada rapat, sama dengan penarikan mobil itu tanpa ada informasi sebelumnya untuk apa, tarik, langsung insentif, habis, tutup. Itu pada saat itu ada resistensi kami. Kenapa nggak dipanggil rapat saja? Karena insentif 3% itu dibuat sebelumnya oleh pengurus yayasan sebelumnya itu bersama direksi. Jadi dibuat bersama direksi, sehingga kami berharap kita diskusi. Bukan karena insentif itu membuat kita nggak mau, tidak. Buktinya sejak insentif itu dihapus dari Desember 2020 sampai terakhir Desember 2021, kami direksi tetap semangat kerja, tetap semangat dan memberikan pengabdian maksimal untuk rumah sakit. Jadi tidak terpengaruh. Nah, karena kami melihat ada arogansi di dalam surat-surat yang dikirim, kami ada sedikit resisten waktu itu. Sehingga kami masih tetap coba membayar lagi Desember dan Januari. Nah, ternyata terakhir yang kami juga harus menyerah, itu dianggap tagihan ganti rugi, TGR. Dan pada waktu itu disuruh kembalikan, kami menyurat, kami akan kembalikan dari yayasan, juga harus ke rekening yayasan. Kami melapor balas surat bahwa ini uang insentif ini diambil dari rumah sakit, bukan dari yayasan. Sehingga harusnya logikanya harus dikembalikan ke rumah sakit, operasional rumah sakit. Nah, Desember tahun 2021 kami sudah bayar selesai. Nah, itu juga salah satu item surat peringatan yang diberikan, surat peringatan pertama, kedua, karena menyangkut ini insentif 3% itu. Tapi ternyata kami sudah selesaikan, sehingga kalau situasi pergumulan yang ada sekarang ini di Rumah Sakit Umum Gumi PTSK terjadi, ya kalau itu faktor dari 3% itu sudah tidak cocok karena sudah selesai. Dan kami juga terakhir sudah mengirim itu ke yayasan karena dipaksa pada saat itu diminta harus di store. Jadi kami keluarkan dari rekening rumah sakit, dikirim ke rekening yayasan.
itu dilaksanakan ya kurang lebih tanggal 8 Januari kita sudah kirim. Ya. Kemudian masuk bulan Januari. Bulan Januari itu ada wacana oleh pengurus karena gaji dari karyawan rumah-rumah sakit sudah dipakai standar tahun 2019, maka mereka mengajak kita untuk berempati melihat para pendeta dan guru agama. Boleh enggak orang mau kasih naik gaji mereka juga? Naik. Sebelumnya sentralisasi ke yayasan itu sejak saya masuk 2019 sampai 2020 itu hanya 50 juta terdiri dari 30 juta ke sinode dan 20 juta ke yayasan. Ya, untuk Bethesda dan yang mungkin setingkat itu ya. Ya, jadi Bethesda, khusus untuk Bethesda, saya tidak tahu yang rumah sakit lainnya. Kemudian karena kami berempati untuk naikkan gaji pendeta dan guru agama, kita setuju. Dan pada saat itu kami setuju bahwa sebelumnya 1 tahun 600 juta karena 50 kali 12 ya 12 bulan. Maka sesudah tahun 2021 direncanakan tanggung jawab daripada rumah sakit Bethesda 3 miliar 250 juta awalnya. Jadi ada kenaikan hampir 5 kali. Tetapi dalam perjalanan itu setelah kami setuju, tiba-tiba surat muncul, kami harus menyetor 1 bulan 350 juta. Berarti sudah dari 3/4 menjadi 4,2 miliar. Nah, di sini ada resistensi kami. Yang pertama dinaikkan dari 3/4 jadi 4,2. Yang kedua, dalam perjalanan waktu tujuan dari sentralisasi sudah berubah. Yang mau dinaikkan waktu lalu untuk menambah gaji pendeta dan guru agama, ternyata itu sudah disampaikan. Orang nggak usah tahu itu dipakai untuk apa, yang penting terus harus tahu masuk ke rekening operasional. Kita tidak tahu lagi. Itu yang membuat ada sedikit resistensi sehingga bukan kami tidak membayar, belum kami lunasi sekitar bulan April, belum mencapai target sesuai dengan 350 juta per bulan, sehingga ada kurang sedikit. Nah, itu ditegur. Itulah yang ditegur. Tetapi dalam perjalanannya itu bulan November rapat direksi di Pancaran Kasih karena ada rencana sidang tahunan. Pihak yayasan mengharapkan kalau bisa rumah-rumah sakit bisa membantu sehingga mereka dalam rapat bisa menyatakan yayasan sudah siap, sudah menyetor 10 miliar dari target 12 miliar 1 tahun. Jadi pada waktu bulan November dibayar 10 miliar karena seakan-akan sampai Oktober. Pada saat itu kami siap berkontribusi menjaga nama baik. Kami sampaikan Bethesda akan membayar seluruh yang kekurangan sampai bahkan November kami sudah bayar sebagian. Kami menyetor 2 miliar supaya target 10 miliar itu tercapai. Jadi pada bulan November itu clear. Dan setelah Desember kami tinggal membayar bulan Desember punya dan sisa November yang sudah sempat sebagian kami sudah bayar pada waktu memberikan 2 miliar. Nah, akhir Desember semua lunas 4,2 miliar selesai. Nah, justru itu kalau bilang ini tindak lanjut dari SPSP ini, saya kira sudah relevan. Sejak November itu malah Bethesda yang memberi kontribusi cukup untuk mencapai target. Bahkan dalam rapat bulan Januari 2022 di pantai Sawangan Kombi, saya tidak hadir karena
sedikit kurang nyaman, saya minta tolong Dr. Ellen yang hadir. Dan pada saat itu besoknya kami rapat struktural, kami menyampaikan apa hasil rapat. Karena memang biasanya begitu. Kalau saya ikut rapat atau saya memintanya diwakili Dr. Mario, pada rapat struktural langsung kami menyampaikan. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Semua transparan apa yang terjadi kami sampaikan. Nah, disampaikan pada saat itu. Masih ada rumah sakit yang belum lunas. Nah, kalau begitu apa ada orang mau terima SP? Belum lunas. Nah, orang yang sesuai lunas. Kalau ini mau dilanjutkan tidak? Nah, ini. Kemudian dalam rapat di Pantai Sawangan Kombi itu, selain ada informasi itu, rencana sentralisasi dikasih naik jadi 500 juta. Dan informasi bahwa sisa pembayaran tagihan COVID, jasa pelayanan COVID rumah sakit Bethesda mau di-store ke yayasan. Sehingga ya ada timbul hal-hal yang kurang menyenangkan. Semua karyawan bilang kurang yang kerja. Yang penting kan terbit kewajiban itu selesai. Kenapa 2 miliar? Nah, jadi kalau bilang ini lanjutan, saya tidak tahu lanjutannya mana. Semua tuntas, yang 3% sudah tuntas, yang itu juga sudah tuntas. Kalau bilang ada panggilan 5 kali, saya tidak tahu panggilan yang mana. Karena selama rapat selama 1 tahun, tahun 2021 1 kali saja saya minta tolong Dr. Mario mewakili saya rapat ya. Rapat kan orangnya direksi sama. Karena semua terbuka, sebenarnya bisa saja siapa saja yang pergi tahu itu situasi rumah sakit. Kemudian baru yang tahun 2022 Dr. Helen mewakili saya 1 kali. Kalau kami dipanggil kayak saya datang. Tapi kalau mau dicek mana ada surat panggilan sampai 5 kali, saya kira di sekretariat tidak ada. Cuma ada tuh SP1, SP2 yang substansinya itu sebenarnya tidak ada masalah, sudah clear. Nah. Kemudian yang berikut, kami mau menjelaskan bahwa di tahun 2021 kami melaksanakan renovasi yang lebih besar. 2020 ada renovasi kecil-kecil supaya maksudnya ruang-ruang pelayanan yang emergensi kita perbaiki dalam skala kecil karena kita baru mau menyehatkan keuangan rumah sakit. Tetapi 2021 yang sudah diawali 2020 sebenarnya untuk mengajukan proposal pembangunan fasad rumah sakit dan sentral gas itu sudah naik, kami sudah laporkan. Nah, itu dilaksanakan tahun 2021. Nah, pada saat itu jumlah yang kami bayarkan untuk fasad itu memang masih ada sedikit belum selesai, itu masih ada di samping IGD belum tuntas. Itu bersama dengan rehab ruangan-ruangan yang sudah ada yang sudah jadi, IGD, kamar bersalin, kemudian ruang direktur, lobi, kemudian sampai di ICU yang sudah mulai kelihatan dan di OK itu hanya 3 miliar lebih. Itu sudah seluruh. Jadi di fasad itu kurang lebih 1,5 miliar. Jadi kalau ada informasi di fasad itu 5 miliar, nah itu sudah kurang benar, tidak benar lah. Jadi itu kalau memang itu kan di keuangan itu ada semua pengeluaran dan ada bisa dilihat periksa. Kami manajemen ini tidak tertutup, kami tidak tidak alergi kalau ada mau audit atau apa silakan.
Tetapi yang resminya itu, lembaga yang sudah dibentuk di gereja itu, BPPS itu rutin. Tahun 2021 2 kali mereka memeriksa. Terakhir itu tanggal 13 sampai 15 Desember. Baru belum lama selesai pemeriksaan. Dan rekomendasi tidak ada hal-hal yang paling pembetulan administrasi, bukan penyimpangan keuangan. Ya, ada. 2 kali setahun. Kalau tahun 2020 sampai mulai dari saya masuk, selain BPPS yang tiap 6 bulan memeriksa, ada Banwas. Banwas ini pengurus yayasan yang punya Banwas. Tetapi sejak kepengurusan yayasan yang baru ini, Banwas tidak pernah memeriksa kami. Tidak pernah. Sehingga kadang-kadang kalau yayasan sudah mulai ngecek satu persatu, sudah mulai kabur pengurus yayasan dengan tugas Banwas ini yang mana sudah dicampur jadi satu, sehingga mereka juga langsung ngecek uang, ngecek apa dan sebagainya. Yang harusnya Banwas. Ya, jadi sampai saat ini kami siap. Kalau memang mau diaudit silakan. Kalau memang ada uang rumah sakit yang masuk ke oknum direksi, kami siap tanggung jawab. Kalau memang misalnya ada yang dicurigai, laporlah. Kalau memang mediasi tidak bisa, lapor, diusut saja. Ya. Jadi kami tidak alergi kalau misalnya nanti mau diperiksa, silakan periksa. Jadi kalau ada uang rumah sakit itu masuk ke oknum kami bertiga salah satu saja, silakan dibuka. Kalau kami tidak mampu ganti rugi, ya lapor saja, diproses ke pihak berwajib. Kemudian yang berikut, jadi yang dibilang SP1, SP2 sehubungan dengan 3% dan sentralisasi, saya anggap clear ya, sudah bisa pahami bahwa kami sudah selesai dengan tanggung jawab untuk melunasinya, itu sudah selesai. Kemudian tahun 2021 kegiatan kami itu, ini kan tinggal peningkatan kompetensi. SDM kami itu selama tahun 2021 lebih dari 24 kali bikin pelatihan kompetensi dasar, sehingga seluruh tenaga kesehatan itu memiliki kompetensi dasar, sudah selesai. Jadi targetnya 75% anggaran untuk pembangunan, kemudian SDM. Tahun 2022 ini pembangunan sisa 25% dan pelatihan untuk pendidikan atau meningkatkan kualitas SDM tinggal kompetensi lanjutan. Sudah dari dasar sudah harus selesai, tinggal lanjutan, hanya tinggal beberapa. Jadi memang tidak banyak lagi anggaran yang akan dikeluarkan, tetapi sudah mau dikedepankan adalah pastoral, yang itu merupakan layanan unggulan untuk di rumah-rumah sakit milik gereja. Itu layanan unggulan, karena seluruh pasien harus terlayani oleh pastoral, sehingga mereka bukan cuma sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara jiwa atau rohani mereka. Yang pengkajian bahwa mulai dari tahun 2020 Januari kami
melakukan perbaikan tunjangan struktural karena memang ini pimpinan unit yang harus disupport untuk memberikan menjadi teladan di unitnya dia. Karena untuk merubah pola pelayanan, perilaku pelayanan ini dimulai kami tentu saja direksi harus menjadi contoh dulu untuk para struktural, pimpinan struktural, baru pimpinan struktural ini menjadi contoh untuk staf di bawahnya. Nah, sehingga struktural ini kami tingkatkan kesejahteraan supaya dia semangat kerja. Dan itu mulai Januari 2020 kita sudah mulai naikkan, walaupun masih sulit membayar utang, tapi sambil utang dibayar, sambil ini menaikkan sedikit, rehab kecil-kecil masih kita bisa kerjakan. Pada bulan Maret kami melakukan perubahan gaji tenaga kontrak. Ini semua sesuai dengan ada SK dari direksi semuanya. Bulan April tahun 2020 kami memberikan insentif bagi dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya non medis terkait dengan COVID. Jadi sudah mulai masuk. Karena itu COVID mulai ada tahun 2020 khususnya di BTSDA kami dapat kasus pertama akhir Maret, kemudian mulai April. Kemudian pada bulan Juli 2020 perubahan standar gaji bagi calon pegawai sudah mulai kami tingkatkan. Kemudian pada bulan November seluruh karyawan berubah gajinya dari menggunakan standar tahun 2009 menjadi standar 2015. Kami harus kasih naik gaji ini mengikuti kemampuan bayar rumah sakit. Ya kalau cuma ingin mau kasih naik gaji bisa saja, semua orang bisa. Tetapi uangnya dari mana? Ini persoalannya dulu. Orang bisa saja ngomong, orang bisa mau kasih naik, niat kita juga mau kasih naik, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan bayar rumah sakit, kemampuan. Dan kalau sudah kasih naik gaji, tidak ada cerita di kemudian hari harus turun. Tidak ada. Kalau itu ada, memang itu terjadi gempa bumi. Ya, karena tidak ada cerita orang sudah naik gaji bisa diturunkan. Kalau naik oke, kalau turun, tidak bisa. Sehingga dalam menaikkan gaji itu kami sekaligus memperhatikan kelanjutannya di kemudian hari ada bermasalah atau tidak nanti. Sehingga kami berhati-hati memperhitungkan kemampuan. Nah, sehingga pada saat itu kami kasih naik. Kemudian sudah direncanakan Januari kita akan menggunakan standar gaji tahun 2019. Jadi dari 2015 menjadi 2019. Nah, itu sudah dilaksanakan. Kemudian pada bulan Maret 2021 kami melakukan penyesuaian besaran tunjangan struktural. Struktural lagi kita kasih naik supaya dia ini menjadi pionir di depan unit-unitnya dia. Ya. Kemudian tunjangan fungsional kami juga mau menambah kesejahteraan buat dokter-dokter yang melayani di IGD dengan tambahan uang duduk. Sebelumnya mereka hanya dapat insentif dokter, tetapi pada tahun 2020 telah mulai ditambah dengan uang duduk. Jadi sekali jaga itu dihitungkan. Itu sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka. Kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, selama tahun 2021 kami membuat seragam untuk seluruh pegawai. Khusus perawat, mereka mendapat 3 set seragam plus alas kaki, sepatu. Sedangkan yang non perawat, non medis itu 2 set, 2 seragam. Ya, kalau dibandingkan dengan situasi pada saat lalu sebelum saya masuk, ya memang mungkin rumah sakit tanggung kain, tetapi ongkos jahit ditanggung oleh karyawan. Ya. Kalau ini terima lengkap, jadi
terima sudah jadi. Ongkos jahit semua ditanggung oleh rumah sakit. Ya, di samping itu kita juga ada pengadaan seragam olahraga 2 set sudah dipakai juga. Kemudian kesejahteraan karyawan juga itu di akhir tahun diberikan THR. Nah, ini sesuai dengan aturan pemerintah. Pemerintah kan punya aturan bahwa bahkan sudah dibilang H-7 maksimal sudah harus dibayar THR itu. Sejak saya masuk, keuangan rumah sakit masih berat, tetapi tetap kita memberikan THR gaji pokok. Tahun 2020 kita juga masih gaji pokok. Kita mau menyesuaikan dengan kekuatan. Tetapi 2021 kita memberikan gaji kotor. Jadi sudah gaji kotor. Ya, sudah semua yang dipotong situ cuma pajak. Semua sudah dapat itu. Dan itu memang sesuai aturan pemerintah. Ya, aturan pemerintah, aturan yayasan itu semua sama. Satu. Kemudian kami laporkan untuk pelayanan COVID yang kami mulai melayani itu kasus pertama di BTSD itu akhir Maret. Kemudian terus dan selama tahun 2020 dari pelayanan COVID, jasa pelayanan COVID yang diterima oleh rumah sakit sejumlah 27.043.939.400 rupiah. Sedangkan tahun 2021 kami menerima pembayaran klaim jasa pelayanan COVID 43 miliar 24 juta sekian. Jadi keseluruhan tahun 2020 dan 2021 dana atau jasa pelayanan COVID yang kami terima dari Kemenkes berjumlah 70 miliar 448 juta sekian. Nah, selain menerima 70 sekian miliar itu, di tahun ini kami masih menunggu pembayaran klaim yang belum terbayar. Yang sudah terverifikasi, sudah ada berita acara verifikasi sebesar 5,6, jadi 5 miliar 681 juta sekian, ditambah dengan yang masih perlu dilengkapi berkas-berkasnya sebanyak 3 miliar. Jadi ini menjadi dana cadangan rumah sakit, sehingga apabila terjadi penurunan karena mungkin perpindahan dari situasi COVID dan mungkin nanti situasi non COVID lagi, COVID sudah jadi penyakit biasa. Nah, kami mau melihat memang sampai awal Januari bor rumah sakit itu sudah di atas 50%. Kalau bor kita di atas 60%, berarti operasional rumah sakit aman. Jadi cadangan ini hanya siapkan cadangan, kalau nanti kurang baru disubsidi tambah. Tapi itu kita hanya target. Tapi kalau melihat tren sekarang ini sebenarnya sudah perbaikan bahwa kita sudah mau masuk di 60% bor ke atas. Sehingga dana yang ada ini cadangan. Sehingga itu bisa untuk pengembangan rumah sakit, supaya ya kita masih menunggu nih sementara penyelesaian sentral gas untuk beberapa ruangan ICU, OK, kemudian di ruang hemodialisa, di ruang perawatan Elizabeth, ruang perawatan isolasi di Paulus, termasuk di kamar bersalin dan di bagian bayi. Itu sudah kita anggarkan dan sudah sementara dikerjakan. Ya.
diharapkan dalam 1 bulan ini bisa selesai. Di samping itu juga kami sudah membuat pengadaan alkes yang baru untuk kelengkapan ICU yang vital ventilator. Kami sudah membeli 2 lagi tambah supaya jangan nanti untuk life savingnya ini kami berusaha untuk tingkatkan sehingga ya bisa masyarakat atau yang pasien ini bisa merasakan pelayanan yang lebih baik. Monitor pasien sudah seluruh tempat tidur harus sudah siap sehingga bisa lebih berkualitas pelayanan itu. Nah, kalau sisa rekening COVID ini masuk, kemudian ini harus di-store ke yayasan, nah ini uangnya ini 5 miliar tambah 3 miliar, 8 miliar setengah. Nah itu lumayan. Ya, nah, harusnya kan itu Undang-Undang Yayasan nomor 16 ya tahun 2001, kemudian 28 diperbarui 2004. Itu kan sebenarnya tidak boleh. Ya. Justru itu yayasan yang lama, pengurus yayasan yang lama paham ini, sehingga rumah sakit tidak disibukkan untuk siapkan sentralisasi yang macam-macam. Ya. Karena kalau tidak, kita melanggar aturan. Kalau memang kita mau seperti itu profit ya bikin saja jadi PT, jangan yayasan PT supaya benar-benar uang bisa masuk ke situ. Ya. Nah, kemudian kami informasikan bahwa pada saat saya masuk, dana BPJS belum cair, maka untuk operasional rumah sakit kami memerlukan uang. Tapi kami tidak boleh meminjam dulu di bank, tapi disarankan untuk ke Sinuda pembina. Ya diarahkan ke sana, dan selama kepemimpinan saya masih awal-awal 2019 sampai 2020 itu ada 3 kali rumah sakit Bethesda meminjam dana talangan di pembina di kasino dengan disertai bunga 2%. Ya. Dan itu ada, kalau memang nanti mau cek ada filenya, ada seterusnya ada ya. Jadi ini bukan karangan-karangan atau memojokkan seseorang, tidak. Ini memang fakta ya. Mungkin tempat lain mungkin masih ada, masih berlangsung, tapi kalau di Bethesda sudah selesai. Jadi 2020 itu semester pertama terakhir. Jadi dari awal saya masuk akhir 2019 sampai awal 2021 itu saja yang kita ambil tangani. Sesudah itu keuangan sudah mulai bagus, rumah sakit kita sudah lebih mampu mandiri. Jadi pada saat itu dana talangan sudah lebih itu ke bank. Jadi BPJS belum cair, mereka izinkan kita ambil dana sesuai dengan verifikasi yang sudah ada dari BPJS, sehingga dana BPJS tiba tinggal ganti uang yang kita sedang terima. Ya sudah seperti itu, sehingga meringankan beban rumah sakit. Tidak ada 2% lagi waktu itu. Ya. Tidak ada lagi 2% pinjaman. Oh kalau itu tinggal bunga bank sesuai dengan yang berlaku ya, tidak sampai ya kurang lebih 1%, tidak sampai 1%, ya 0,7 ya 0,7 per bulannya. Kemudian yang seperti saya tadi sampaikan soal laporan keuangan ini, silakan mau diaudit. Tetapi kami menyampaikan bahwa bukan alergi mau diaudit. Audit itu kan jalan terus, pengawasan itu jalan terus. Setahun 2 kali tiap 6 bulan oleh BPPS, lembaga yang dibentuk oleh gereja sendiri, resmi. Nah, jadi itu dia diangkat, dipilih pada saat sama-sama dengan pemilihan BPPS. Ya, itu. Jadi itu resmi. Seandainya mau pakai akuntan publik,
boleh, tapi BPPS itu harus hadir supaya dia, karena dia sendiri yang punya kewenangan yang diberikan oleh tata gereja. Ya, tata gereja ya, masih dia punya kewenangan untuk itu. Nah, jadi kalau ada mau klarifikasi atau apa, ya silakan. Yang lebih kompeten kami anggap adalah BPPS, karena itu mereka punya tanggung jawab moral supaya aset gereja ini tidak hilang. Ya, saya kira itu yang perlu saya luruskan sehingga informasi itu tidak bias di anggota jemaat, karena ini rumah sakit ini milik gereja, tetapi juga kepada masyarakat karena rumah sakit adalah tempat pelayanan publik juga, sehingga perlu kami menyampaikan data-data ini supaya bisa meluruskan pemahaman yang benar sehingga tidak bias. Saya kira itu